Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelvia Ivanka dengan NIM P0722011 akan mempresentasikan tentang karya tulis ilmiah dengan judul Asuhan Keperawatan pada Pasien Benik Prostat Hiperplasia. Hasil dan pembahasan. Pada bab ini peneliti mereview hasil dan pembahasan kasus dari laporan Dinas Hari Handika Pratama di Rumah Sakit Umum Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan dan pada pasien 2 mengambil sumber dari internet Tresna Wulandari karya tulis ilmiah yang selanjutnya akan diuraikan hasil dan pembahasan mengenai data umum dan data khusus. Kesimpulan dan saran, dapat disimpulkan bahwa setiap pasien benik prostat hiperplasia memiliki respon yang berbeda terhadap masalah. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi atau status kesehatan dan kemampuan klien dalam menghadapi suatu masalah. Sehingga perawat harus melakukan asuhan keperawatan secara komprehensif untuk menangani masalah keperawatan pada pasien dan meningkatkan keterampilan dalam melaksanakan asuhan keperawatan khususnya pada pasien benik prostat hiperplasia. Pada bab 1 diuraikan yaitu yang A adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Untuk bab 2, tinjauan pustaka, diuraikan yaitu konsep dasar medis, konsep masalah keperawatan, asuhan keperawatan, etiologi, kriteria mayor dan minor, diagnosa, konsep, pathway, dan pelaksanaan tindakan keperawatan. Pada bab 3, metode penelitian, yaitu yang pertama adalah desain penelitian, subjek penelitian, definisi operasional, lokasi, dan waktu penelitian, prosedur penelitian, teknik dan pengumpulan instrumen pengumpulan data, keabsahan data, dan analisis data. Untuk hasil dan pembahasan, di hasil adalah gambaran lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan, Kalimantan Timur pada tanggal 5 Maret 2020 sampai 7 Maret 2020. Untuk pasien kedua dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Hanafi Muara Bungo, Jambi pada tanggal 12 Oktober 2019 sampai 14 Oktober 2019. Data asuhan keperawatan untuk pasien pertama Tuan K, jenis kelamin adalah laki-laki, umur 60 tahun, status perkawinan menikah, pekerjaan tidak bekerja, agama Islam, pendidikan terakhir adalah SMK, alamat di Jalan Sulawesi RT 45 Karangrejo Balikpapan Timur, diagnosa medis adalah BPH, masuk rumah sakit pada tanggal 4 Maret 2020, tanggal pengkajian adalah 5 Maret 2020. Pada pasien kedua, Tuan M laki-laki 63 tahun, sudah menikah, petani, pekerjaan adalah petani, agama adalah Islam, pendidikan terakhir adalah SD, alamat di Pulau Kerakap Batin 2 Palayang. Diagnosa medis adalah BPH plus DM tipe 2. Masuk rumah sakit pada tanggal 10 Oktober 2019 dan dilakukan pengkajian pada tanggal 12 Oktober 2019. Keluhan utama pasien pertama yaitu pasien mengatakan nyeri di bagian perut bawah dan kelaminnya. Pasien mengatakan nyeri pada saat buang air kecil. Pada pasien kedua, pasien mengatakan nyeri perut bagian bawah dan nyeri pada saat buang air kecil. Pasien juga mengatakan mual muntah dan nafsu makan menurun. Untuk riwayat penyakit sekarang, pasien pertama mengatakan bulan Februari 2020 mengeluh nyeri saat berkemih serta tidak tuntas saat berkemih. Pada tanggal 23 Februari 2020, pasien datang lagi karena tidak dapat buang air kecil sama sekali. Pada tanggal 25 Maret 2020, pasien datang ke rumah sakit umum untuk menjalani operasi TURP pertama. Pada tanggal 30 Maret 2020, datang lagi untuk melaksanakan operasi TURP kedua karena pasien mengalami lagi saat buang air kecil, sakit pada saat buang air kecil. Untuk riwayat penyakit sekarang pasien kedua, pasien mengatakan bulan Oktober 2019 mengeluh nyeri saat buang air kecil selama 1-2 hari pada tanggal 10 Oktober 2019. Sebelum dibawa ke instalasi gawat darurat pukul 21:43 waktu Indonesia Barat, pasien mengeluh nyeri pada bagian perut bawah dan dirasakan saat miring kanan dan miring kiri, susah dan nyeri saat BAK.
Badannya terasa lemas, klien juga mengatakan tidak nyaman dengan kondisi yang dialaminya. Nyeri timbul disebabkan saat buang air kecil. Nyeri dirasakan di pagi hari, nyeri dirasakan seperti ditusuk-tusuk benda tajam, nyeri dirasakan sampai ke pinggang bagian belakang, skala nyeri adalah 7, nyeri dirasakan saat melakukan aktivitas berat, klien tampak lemah dan klien gelisah. Untuk penyakit riwayat dahulu, pasien mengatakan pernah menjalani operasi benign prostatiperplasia. Untuk pasien kedua, pasien mengatakan pernah dirawat dengan diagnosa medis adalah diabetes mellitus tipe 2. Riwayat penyakit keluarga pada pasien pertama dan kedua tidak ada yang memiliki kelainan atau kecacatan yang menderita suatu penyakit berat. Untuk psikososial pada klien pertama, pasien dapat berkomunikasi dengan perawat maupun orang lain sangat baik dan lancar serta menjawab pertanyaan yang ditunjukkan oleh perawat. Orang yang paling dekat dengan klien adalah anaknya. Ekspresi klien terhadap penyakitnya yaitu tidak ada masalah. Klien mengatakan interaksi dengan orang lain baik dan tidak ada masalah. Reaksi saat interaksi dan klien kooperatif dan tidak ada gangguan konsep diri. Untuk pasien kedua, klien dapat berkomunikasi kepada perawat maupun orang lain sangat baik dan lancar serta menjawab pertanyaan yang ditujukan oleh perawat. Pada pemeriksaan fisik keadaan umum, pada klien pertama KU-nya sedang, tampak terpasang infus RL pada tangan sebelah kanan. Untuk pasien kedua sedang, tampak terpasang infus RL pada bagian tangan kiri. Kesadaran komposmentis GCS E4 M6 V5. Untuk pasien kedua E4 M6 V5. Tanda-tanda vital pada pasien pertama, tekanan darah 90/70 mm hidroglium dan nadi 99 kali per menit, suhu 37,6 derajat Celcius dan pernafasan 20 kali per menit dengan MAP 77 mm hidroglium. Untuk pasien kedua, tekanan darah 130/80 mm hidroglium, nadinya 82 kali per menit, suhu 36,2 derajat Celcius. Pernapasan 20 kali per menit dengan MAP 97 mm hidroglium. Pemeriksaan fisik kenyamanan atau nyeri pada pasien pertama, pasien mengatakan nyeri saat berkemih, pasien mengatakan nyeri seperti disayat-sayat, pasien mengatakan nyeri yang dirasa di bagian perut bawah dan kelamin, pasien mengatakan nyeri pada saat buang air kecil, skala nyeri adalah 4. Untuk pasien kedua, pasien mengatakan nyeri saat buang air kecil, pasien mengatakan nyeri dirasakan saat melakukan gerakan-gerakan miring kanan dan kiri, pasien mengatakan nyeri perut bagian bawah, pasien juga mengatakan nyeri saat buang air kecil dan skala nyeri adalah 7. Diagnosa keperawatan pada pasien pertama yaitu adalah nyeri akut berhubungan dengan agen pencerahan fisik. Yang kedua adalah hipertermia berhubungan dengan proses penyakit. Yang ketiga adalah retensi urin berhubungan dengan peningkatan tekanan uretra. Untuk pasien kedua, nyeri akut berhubungan dengan spasme otot sphincter. Yang kedua adalah ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh dan tidak adekuatnya intake output. Yang ketiga adalah gangguan pola eliminasi berhubungan dengan tekanan uretra tinggi, blokage, hambatan refleks sphincter kuat. Yang keempat adalah gangguan pola tidur berhubungan dengan perubahan status kesehatan. Untuk perencanaan tindakan perawatan, setelah dilakukan penegakan diagnosa pada pasien 1 dan 2, selanjutnya membuat perencanaan tindakan asuhan keperawatan sesuai dengan masing-masing diagnosa yang ditentukan. Pelaksanaan tindakan keperawatan. Pada pasien pertama, implementasi keperawatan dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang ditemukan pada pasien sesuai dengan perencanaan keperawatan masing-masing diagnosa yang telah disusun. Pelaksanaan tindakan keperawatan pada pasien pertama dilakukan selama 3 hari. Implementasi dilakukan pada tanggal 5 Maret sampai 7 Maret 2020. Untuk pasien kedua dilaksanakan selama 3 hari juga. Tanggalnya adalah 12 Oktober 2019 sampai dengan 14 Oktober 2019. Evaluasi nyeri akut berhubungan dengan pencerahan fisiologis.
SOAP-nya belum teratasi pada hari pertama. Yang kedua, hipertermia pada hari pertama belum teratasi. Yang ketiga, retensi urin berhubungan dengan peningkatan tekanan uretra belum teratasi. Pada hari kedua, hipertermia mulai teratasi, sedangkan nyeri akut dan retensi urinnya belum teratasi. Pada hari ketiga, retensi urin belum teratasi sebagian. Evaluasi pada pasien kedua. Pada pasien kedua dilakukan asuhan keperawatan selama 3 hari di rumah sakit. Evaluasi pada kalian kedua tidak menunjukkan diagnosa teratasi. Hari ketiga perawatan intervensi dipertahankan hingga hari terakhir. Pengkajian. Pada pasien 1 dan 2 dengan kasus benign prostat hiperplasia pada pasien 1 yang telah dilakukan sejak tanggal 5 sampai 7 Maret 2020 di ruang Flamboyan B, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan. Pada pasien 2 telah dirawat pada tanggal 12 sampai 14 Oktober 2019 Rumah Sakit Umum Daerah Muara Bungo. Pada saat melakukan pengkajian, peneliti menemukan beberapa data yang berbeda antara pasien 1 dan 2, di mana pasien 1 dengan usia 60 tahun tidak bekerja dengan pendidikan terakhir SMA dengan keluhan utama nyeri preoperasi seperti pasien mengatakan nyeri di bagian bawah dan kelaminnya, sedangkan pada pasien kedua dengan usia 63 tahun, pendidikan pasien terakhir adalah nyeri perut SD dengan keluhan utama preoperatif. Klien mengeluh nyeri perut bagian bawahnya sakit dan nyeri pada saat buang air kecil. Klien juga mengatakan mual dan muntah. Diagnosa. Menurut WOC dan sumber Fikri 2017, diagnosa yang biasa muncul pada pasien preoperasi benign prostat hiperplasia adalah sebanyak 6 diagnosa. Yang pertama adalah nyeri akut, retensi urin, gangguan eliminasi urin, ansietas, gangguan pola tidur, dan defisit pengetahuan. Yang pertama adalah nyeri akut berhubungan dengan pencedera fisiologis. Hasil pengkajian data didapatkan pada pasien 1 mengeluh nyeri pada perut bagian bawah dan kelamin pada tanggal 5 Maret 2020. Pada pemeriksaan penunjang USG, diagnosa medis adalah BPH. Pada pasien kedua, data yang didapat pasien mengatakan nyeri pada perut bagian bawah dan dirasakan saat miring kanan dan miring kiri. Susah nyeri saat buang air kecil, badan terasa lemah. Klien juga mengatakan tidak nyaman dengan kondisi yang dialaminya. Nyeri timbul disebabkan buang air kecil, nyeri dirasakan di pagi hari, nyeri dirasakan seperti ditusuk-tusuk benda tajam, nyeri dirasakan sampai ke pinggang bagian belakang. Skala nyeri adalah 7. Nyeri dirasakan saat melakukan aktivitas berat, klien tampak lemah dan klien gelisah. Menurut Ardiansa Muhammad 2012, nyeri akut sebagian besar diakibatkan oleh penyakit radang dan injuri. Nyeri ini awalnya datang tiba-tiba dan biasanya nyeri akut. Dengan adanya teori tersebut, penulis berasumsi bahwa hasil dari review kasus sesuai dengan teori yang dikemukakan karena nyeri akut terjadi karena adanya pertumbuhan abnormal dari suatu penyakit. Yang kedua adalah hipertermia berhubungan dengan proses penyakit. Hasil pengkajian yang didapat pada pasien 1 mengeluh meriang, suhu di atas normal, akral dingin, dan pasien merasa gelisah. Menurut teori set point Sodikin 2012, titik tetap tubuh akan dipertahankan konstan pada kisaran 37,5 derajat Celcius. Pada saat tubuh meningkat melebihi titik tetap set point, maka keadaan ini akan merangsang hipotalamus untuk melakukan berbagai mekanisme agar suhu tubuh kembali normal. Menurut penulis, pada pasien 1 diagnosa hipertermi berhubungan dengan proses penyakit, tanda mayor yang didapatkan belum memenuhi validasi penegakan diagnosis keperawatan Indonesia, yaitu sekitar 80-100%. Di antaranya gejala dan tanda minor pada SDKI, suhu di atas normal, kulit merah, kejang, takikardi, takipneu, dan kulit merasa hangat. Yang selanjutnya adalah defisit nutrisi berhubungan dengan kurangnya asupan makanan. Pada pasien kedua, hasil pengkajian ditemukan data pasien mengatakan mual dan muntah, nafsu makan menurun, keadaan umum, klien sedang, porsi makan pasien setengah,
Porsi makan yang diberikan dalam waktu 3 kali sehari. Berat badan pasien selama sakit sama dengan sehat, yaitu 74 kg. Kesadaran adalah kompos mentis, GCS E4M6 V5, tekanan darah 130/70 mm hidrolium, nadinya 69 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, pernapasannya 20 kali per menit. Menurut tim Pokja X DKI DPP 2017, defisit nutrisi adalah intake yang tidak adekuat dalam memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh di mana penyebabnya adalah ketidakmampuan menelan makanan, ketidakmampuan mencerna makanan, ketidakmampuan mengabsorpsi nutrien, peningkatan kebutuhan metabolisme, faktor ekonomi dan faktor psikologis. Tanda dan gejala mayor defisit nutrisi adalah berat badan menurun minimal 10% dari rentang ideal, sedangkan tanda dan gejala minor dari defisit nutrisi adalah cepat kenyang setelah makan, kram atau nyeri abdomen, nafsu makan menurun, bising usus hiperaktif, otot mengujah lemah, otot menelan lemah, membran mukosa pucat, sariawan, serum albumin turun, rambut rontok berlebihan, dan diare. Menurut penulis, pada kasus case review pada diagnosa defisit nutrisi berhubungan dengan kurangnya asupan makanan, lebih tepat jika diagnosis yang ada menjadi resiko defisit nutrisi ditandai dengan keengganan untuk makan. Untuk perencanaan, di sini intervensi atau perencanaan yang akan dilakukan oleh penulis disesuaikan dengan kondisi klien dengan fasilitas yang ada, sehingga rencana tindakan dapat dilaksanakan dengan smart, specific, measurable, acceptable, rasional, dan timing. Rencana tindakan keperawatan menurut tim Pokja SDKI DPP PPNI 2018 pada preoperasi yang akan dilakukan pada pasien pertama dan pasien kedua dengan masalah nyeri akut antara lain. Yang pertama adalah identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri menggunakan teknik non-farmakologi atau tarik nafas dalam, kolaborasi pemberian analgetik, kaji tipe dan sumber nyeri untuk menentukan intervensi, ajarkan tentang teknik non-farmakologi, nafas dalam, relaksasi, rencana tujuan dan kriteria hasil yang diharapkan pada pasien 1 dan 2 nyeri akut dapat teratasi pada waktu 1 kali 6 jam. Implementasi pelaksanaan tindakan keperawatan pada pasien 1 dan pasien 2 dilakukan pada waktu yang berbeda, yaitu pada pasien 1 dilakukan pada tanggal 5-7 Maret 2020 di ruang Flamboyan Band, sedangkan pada pasien 2 dilakukan pada tanggal 12-14 Oktober 2019. Implementasi dilakukan sesuai dengan intervensi yang dibuat dan disesuaikan dengan masalah keperawatan yang ditemukan pada pasien. Berdasarkan review kasus perencanaan yang telah disusun, melakukan tindakan keperawatan untuk mengatasi masalah nyeri akut pada kedua pasien. Tindakan yang dilakukan yaitu menganjurkan melakukan teknik relaksasi non-farmakologi atau tarik napas dalam. Yang terakhir adalah evaluasi keperawatan pada preoperasi pasien pertama. Dari 3 diagnosa yang muncul, pada preoperasi terdapat 1 diagnosa yang teratasi, yaitu adalah hipertermia yang ditandai dengan pasien tampak tenang, tidak ada tanda kemerahan pada kulit, suhu rentang normal. 2 diagnosa teratasi sebagian, antara lain nyeri akut dan retensi urin. Untuk evaluasi keperawatan preoperasi pada pasien kedua, dari 4 diagnosa yang muncul pada preoperasi, diagnosa gangguan pola tidur, masalah belum teratasi ditandai dengan pasien masih mengeluh tidak nyaman karena menggunakan kateter. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, menerapkan asuhan keperawatan pada pasien 1 dan pasien 2 pada preoperasi dengan benign prostat hiperplasia Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Santoso Balikpapan dan Rumah Sakit benign prostat hiperplasia. Urutan diagnosa yaitu nyeri akut, hipertermi, dan retensi urin.
Untuk pasien kedua, 4 diagnosa keperawatan. Yang pertama nyeri akut, nutrisi kurang dari kebutuhan, gangguan pola eliminasi urin, gangguan pola tidur. Untuk intervensi keperawatan diberikan pada pasien 1 dan pasien 2 dapat disusun sesuai dengan diagnosa yang muncul. Implementasi dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana tindakan yang telah peneliti susun. Evaluasi dapat melakukan evaluasi mengenai kondisi perkembangan pasien yang dari pelaksanaan tindakan keperawatan yang telah dilakukan. Untuk saran bagi peneliti, hasil peneliti ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan pengalaman serta menambah wawasan peneliti sendiri dalam melakukan penelitian ilmiah, khususnya dalam pemberian asuhan keperawatan pada praoperasi benik prostata hiperplasia. Dalam upaya memberikan asuhan keperawatan pada pasien benik prostata hiperplasia dapat tepat, peneliti selanjutnya diharapkan harus benar-benar menguasai konsep benik prostata hiperplasia. Terima kasih, saya Nelvia Ivanka dengan NIM P072201176061 undur diri. Assalamualaikum.